Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nisa Ahsani Nadia dengan nomor induk mahasiswa 230103002 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Ervin Effendi MPD. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkat kemampuan kognitif siswa berdasarkan taksonomi Bloom, di mana aspek kognitif dalam pembelajaran matematika itu merujuk pada kemampuan berpikir dan proses mental siswa dalam memahami konsep matematika, menyelesaikan masalah, dan menerapkannya dalam berbagai bidang. Adapun klasifikasi kemampuan kognitif dalam matematika yaitu dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam yaitu evaluasi. Yang masing-masing akan saya jelaskan dan berikan contoh butir soalnya. Tingkatan yang pertama yaitu di sini ada pengetahuan atau mengingat. Pada tingkat ini merupakan dasar dari pemahaman matematika. Siswa perlu mengingat fakta, istilah, rumus, dan prosedur dasar. Tanpa pengetahuan ini, sulit untuk melanjutkan ke tingkat kognitif yang lebih tinggi. Berikut contoh soal yang dapat dibuat. Rumus luas segitiga jika diketahui panjang alas yaitu 9 cm dan tinggi 12 cm adalah titik-titik-titik. Opsi A 9 kali 12, B 9 tambah 12, C 1/2 kali 9 kali 12, D 1/2 kali 9 tambah 12. Adapun alasan kita mengambil butir soal seperti ini yaitu bertujuan untuk menguji kemampuan dasar siswa dalam mengingat rumus luas segitiga. Kemudian alasan-alasan opsi yang diberikan yaitu A. Distraktor bagi siswa yang sering keliru dalam karena lupa membagi dua. Misalnya ada siswa yang hanya mengalihkan angkanya saja, yaitu mengalihkan 9 dengan 12. Kemudian opsi yang kedua yaitu distraktor bagi siswa yang hanya menjumlahkan alas dan tingginya saja. Kemudian C yaitu merupakan jawaban yang benar, rumus luas segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian yang D yaitu distraktor bagi siswa yang salah dalam memahami letak tanda kurung dalam rumus. Selain salah memahami letak tanda kurung, ini juga merupakan kesalahan yang sangat fatal karena yang seharusnya siswa mengalihkan alas dikali dengan tinggi, namun di sini yaitu dia menjumlahkan alas dengan tingginya. Kemudian tingkat yang kedua yaitu pemahaman, memahami. Pada tingkat ini, siswa tidak hanya mengingat, tetapi menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri, memberikan contoh, dan mengidentifikasi hubungan antar konsep. Mereka menunjukkan bahwa mereka memahami mengapa rumus atau langkah pengerjaannya, bukan hanya bagaimana cara kerjanya. Berikut contoh soal yang dapat dibuat. Diketahui luas segitiga adalah 96 cm² dan tinggi 12 cm. Panjang alas segitiga tersebut adalah titik-titik-titik cm. Opsi A 4, B 8, C 16, dan D 84. Adapun alasannya yaitu untuk menguji apakah siswa memahami hubungan antar komponen-komponen dalam rumus luas segitiga. Opsi yang A, distraktor bagi siswa yang asal mengalihkan dengan 2 tanpa membagi 2. Misalnya nih, siswa hanya mengalihkan 12 dengan 4, kemudian mengalihkannya dengan 4 tanpa membaginya 2. Kan yang seharusnya kita bagi 2, tapi siswa mengalihkannya dengan 2. Kemudian
Opsi B yaitu distraktor bagi siswa yang hanya membagi angka tanpa dikalikan. Terkadang ada juga siswa yang sangat malas mengingat pengetahuan-pengetahuan atau pembelajaran yang sudah mereka dapati, yang dimana mereka hanya membagi 96 dengan 12 yang menghasilkan 8, sehingga menghasilkan jawaban yang sangat salah. Kemudian opsi C yaitu merupakan jawaban yang benar, di mana 16 dikali 12 kemudian dibagi 2 yaitu hasilnya 96 cm². Kemudian opsi D yaitu distraktor bagi siswa yang mengoperasikan dengan 96 dikurangi 12 sama dengan 84. Kemudian tingkat selanjutnya yaitu penerapan atau mengaplikasikan. Tingkat ini menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam situasi baru dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah yang belum pernah ditemui sebelumnya. Adapun contoh butir soal yang dapat dibuat yaitu sebuah taman berbentuk segitiga memiliki panjang alas 25 meter dan tinggi 18 meter. Luas taman tersebut adalah titik-titik meter kuadrat. Opsi A 43, B 225, C 450, dan D 900. Adapun alasannya yaitu untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami rumus dengan tepat. Kemudian alasan daripada opsi A yaitu distraktor untuk menjebak siswa yang asal menjumlahkan. Terkadang ada juga siswa yang asal menjumlahkan angka-angka yang sudah diketahui pada soal. Misalnya dia menjumlahkan 25 dengan 18 yang menghasilkan 43. Kemudian opsi B yaitu merupakan jawaban yang benar, di mana 25 dikali dengan 18 kemudian dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 225. Kemudian opsi C yaitu distraktor karena perhitungan tidak dibagi 2. D yaitu distraktor akibat mengalihkan dengan 2 dikali alas dikali tinggi. Kemudian tingkat selanjutnya yaitu ada analisis. Pada tingkat ini siswa menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, dan memahami hubungan antar bagian informasi. Siswa harus mampu memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi antar bagian-bagian tersebut. Adapun butir soal yang dapat dibuat yaitu segitiga A memiliki alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Sedangkan segitiga B memiliki alas 20 cm dan tinggi 7 cm. Jika kedua segitiga dibandingkan, maka segitiga yang memiliki luas lebih besar adalah titik-titik-titik dengan selisih titik-titik-titik centimeter kuadrat. Opsinya yaitu A, segitiga A dengan selisih 10 dan B, segitiga B dengan selisih 5, C, segitiga B dengan selisih 3, dan D sama besar dengan selisih 0. Alasannya yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam membandingkan dan menganalisis dua buah segitiga. Adapun alasan-alasan masing-masing opsi yaitu yang A, distraktor bagi siswa yang hanya melihat nilai karena pada segitiga yang pertama itu memiliki tinggi yang segitiga yang lebih besar. Kemudian B yaitu distraktor bagi siswa yang hanya melihat nilai karena pada segitiga yang kedua yaitu memiliki alas segitiga yang lebih besar. Kemudian yang C yaitu distraktor bagi siswa yang hanya menjumlahkan angka tanpa menggunakan rumus luas segitiga. Misalnya nih, dia menjumlahkan segitiga A yaitu alas dan tingginya dijumlahkan, di mana alasnya yaitu 14 dan tingginya 10 menghasilkan 24.
Sedangkan segitiga B dia jumlahkan dengan alas 20 dan tinggi 7 menghasilkan 27. Sedangkan selisih daripada kedua perhitungan tadi yaitu selisih 3, di mana segitiga B itu lebih besar. Itu jika kita jumlahkan tanpa menggunakan rumus luas segitiga, maka itu merupakan jawaban yang salah. Kemudian opsi yang D yaitu merupakan jawaban yang benar, di mana jika siswa menggunakan rumus luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi, maka akan menghasilkan segitiga yang sama besar dengan selisih 0. Kemudian tingkat selanjutnya yaitu sintesis atau mengorganisasi. Ini adalah tingkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan penggabungan berbagai elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini bukan sekedar mengulang atau menggabungkan informasi secara sederhana, tetapi memerlukan pemahaman yang mendalam dalam kemampuan berpikir kreatif siswa. Adapun contoh soal yang dapat dibuat yaitu Dito ingin membuat segitiga dengan luas 108 cm². Ia sudah menentukan tinggi 12 cm. Agar luas yang diperoleh sesuai, maka panjang alas yang dapat digunakan Dito adalah titik-titik-titik cm. Opsi A yaitu 9, B 18, C 54, dan D 96 dengan alasan yaitu untuk menguji kemampuan siswa dalam membangun solusi baru dari kondisi yang telah ditentukan. Adapun opsi A yaitu distraktor bagi siswa yang asal mengalihkan angka, yaitu ia hanya mengalihkan angka 12 dengan 9 yang menghasilkan 108. Kemudian opsi B yaitu merupakan jawaban yang benar, di mana 18 dikali 12 kemudian dibagi 2 yaitu menghasilkan 108. Kemudian opsi C yaitu distraktor bagi siswa yang hanya membagi 2 saja. Maksudnya di sini yaitu 108 dibagi dengan 2 yang menghasilkan 54. Kemudian opsi D yaitu distraktor bagi siswa yang hanya menjumlahkan angka tanpa memperhatikan apapun itu. Misalnya dia hanya menjumlahkan 96 dengan 12 yang menghasilkan 108. Kemudian tingkatan taksonomi Bloom yang terakhir yaitu ada evaluasi atau menilai. Pada tingkat ini melibatkan pembuatan keputusan dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Siswa mampu membandingkan berbagai metode atau solusi dan menentukan mana yang paling efisien atau efektif. Adapun butir soal yang dapat dibuat yaitu Lina menghitung luas sebuah segitiga dengan panjang alas 9 meter dan tinggi 4 meter. Ia menuliskan hasilnya yaitu dengan luas segitiga 36 meter kuadrat. Penilaian yang tepat terhadap cara Lina menyelesaikan soal tersebut adalah titik-titik-titik. Opsi A benar karena hasil dan langkahnya tepat. B benar karena rumus dari segitiga adalah alas kali tinggi. C salah karena rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas tambah tinggi. Kemudian D salah karena seharusnya ia menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Alasannya itu untuk mengajak siswa menilai pendapat orang lain. Yang A yaitu distraktor bagi siswa yang asal mengalihkan tanpa memperhatikan apapun. Ia hanya mengalihkan angka yang sudah diketahui saja, yaitu 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian B yaitu distraktor bagi siswa yang salah dalam memahami konsep rumus luas segitiga atau tidak menggunakan 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian yang C yaitu distraktor bagi siswa yang salah menggunakan rumus. Ia menggunakan rumus 1/2 kali alas tambah tinggi, yang seharusnya ia menggunakan opsi D yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.